Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ikhwas sekalian, insyaallah malam ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusulullah jilid yang pertama. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagian pertama dari pelajaran yang ke-9 ya, dimana di pelajaran yang ke-9 ini ada dua bagian ya, 9A dan 9B ya. Kita sudah bahas 9A ya, pelajaran 9A. Dimana kalau kita review lagi, kita sedikit mengingat apa yang sudah kita pelajari di pelajaran 9A ini. Kemarin kita sudah bahas tentang na'at ya, na'at man'ut ya, atau sifat mausuf, cara menyifati sebuah kata ya, dimana ketika kita ingin menyifati sebuah kata atau memberikan sebuah sifat untuk suatu kata, maka sifat ini harus mengikuti kata yang disifati ya. Sifat atau kata sifat harus mengikuti kata yang disifati ya. Mengikuti dari sisi apanya ya, kemarin kita bahas dari 3 sisi ya. Sebenarnya ada 4, tapi yang keempat ini nanti akan kita bahas ya di pelajaran ke-13 ya. Jadi kita bahas 3 dulu nih ya. Kata yang menyifati atau kata sifat, kata yang menjadi sifat ya, itu harus mengikuti kata yang disifati dalam 3 hal ya. Yang pertama adalah dari sisi jenisnya. Oke, sebentar saya share notepad dulu ya. Oke. Kata yang menyifati atau kata sifat ya, harus mengikuti kata yang disifati ya, dalam 3 hal. Sebenarnya 4 ya, tapi yang keempat nanti akan kita pending dulu ya, nanti akan kita bahas ya ketika memasuki pelajaran 13. Yang pertama, masih ingat ya teman-teman ya, yang pertama adalah jenisnya ya. Mudzakkar dan muannas ya, mudzakkar dan muannasnya ini harus sama ya. Dalam artian begini, kalau kita menyifati kata yang berjenis mudzakkar ya, maka sifatnya harus mudzakkar juga, harus ngikut gitu. Kalau kita menyifati kata yang berjenis muannas, maka sifatnya harus muannas juga gitu ya. Kemudian yang kedua, dari sisi nakirah dan ma'rifahnya itu harus sama ya, harus sama. Kata sifat harus sama dengan kata yang disifati ya, harus sama dari sisi nakirah dan ma'rifahnya ya. Dalam artian kalau kita menyifati kata yang nakirah, maka sifatnya harus nakirah ya. Kalau kata yang disifatinya adalah kata berjenis ma'rifah, maka sifatnya harus ma'rifah juga gitu ya, harus sama. Kemudian yang ketiga adalah i'rabnya ya. I'rabnya itu apakah dia marfu ya, ataukah majrur, ataukah mansub ya, itu harus sama ya. Ada 4 sebenarnya, ada satu lagi majzum ya, tapi nanti akan kita bahas di jilid 2 untuk majzum ini. Jadi di jilid 1 tidak ada pembahasan majzum ya. Baik, 3 hal ini harus
ada pada kata sifat, ya. Misalnya kita mau menyifati kata kolamun, ya, atau kitabun, ya, kitabun. Nah, kitabun ini, buku ini mau kita sifati, ya, dengan sifat baru, misalnya buku yang baru, ya. Buku yang baru. Buku bahasa Arabnya kitabun, ya. Baru ini akan kita jadikan sifat, ya. Maka lihat di sini, sifat ini harus mengikuti kata yang disifati. Mana yang disifati? Buku, ya. Ya, dari sisi jenisnya. Nah, dilihat dulu nih, kalau kita mau menyifati, dilihat dulu ini mudzakkar atau muannas, ya. Kalau mudzakkar berarti sifatnya mudzakkar juga, ya. Kalau muannas berarti sifatnya muannas juga, gitu ya. Jadi kalau buku yang baru, bahasa Arabnya kitabun jadidun, begitu ya. Nah, sekarang saya ganti, misalnya kalau jam yang baru, ya, misalnya saya ganti jam yang baru, bahasa Arabnya adalah sa'atun. Jam bahasa Arabnya sa'atun. Nah, berhubung karena kata sifat harus mengikuti kata yang disifati dari jenisnya, maka jadidun di sini harus diubah menjadi jadidatun. Paham ya, teman-teman ya? Jadi harus sama jenisnya. Nggak boleh kita katakan sa'atun jadidun, ya, tapi sa'atun jadidatun. Kenapa jadidatun? Ya, karena sa'atun muannas, maka sifatnya harus muannas juga, begitu ya. Baik, kemudian yang kedua nakirah dan ma'rifahnya, ya. Di sini perhatikan, kitabunnya nakirah, maka sifatnya jadidun ini harus nakirah juga. Apa yang terjadi jika seandainya kitabunnya saya kasih al, ya, al kitabu, ya, maka sifatnya pun harus mengikuti al jadidu. Nah, ini yang akan dibahas di 9B, ya. Di 9B, pelajaran 9 bagian yang kedua, ya, ini kita membahas man'ut na'at yang ma'rifah, ya. Man'ut na'at yang ma'rifah. Oke. Begitu juga kata sa'atun, kalau saya kasih al menjadi as-sa'atu, al jadidatu, ya, sama ya, sama-sama ma'rifah, harus sama, ya. Nah, as-sa'atu al jadidatu ini udah klop nih, dari sisi jenisnya, mudzakkar muannasnya sudah sama, ya. Kemudian dari sisi nakirah ma'rifahnya sudah sama, ya. Sekarang yang ketiga, i'rabnya ini juga harus sama, ya. Al kitabu marfu, maka al jadidunya ikut marfu. Sekarang misalnya saya ganti al kitabi, al kitabi, maka sifatnya al jadi diikut majrur, harus sama i'rabnya, ya. Atau saya buat mansub al kitaba, ya, maka sifatnya pun al jadi ya, harus sama ya. Ya, pokoknya kalau kita misalnya mendapati kalimat yang seperti ini, ya, dalam Al-Qur'an misalnya, ya, sering kita dapati di Al-Qur'an itu man'ut. Nah, contohnya di basmalah, ya. Ya, bismillahi, kasroh, ya, ar-rahmani, nah, ar-rahimi. Nah, ini kasroh semua nih. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi sama tuh, ya. Kalau kita lihat di sini Ar-Rahmani mudzakkar, Ar-Rahiminya juga mudzakkar. Ar-Rahmaninya ma'rifah, ada alnya, maka Ar-Rahiminya ngikut,
Ya, kemudian ar-rahmaninya ini majrur di kasroh, bukan ar-rahmanu, ar-rahmana. Maka ar-rahimnya pun ikut menjadi majrur. Kenapa? Karena dia naat. Ar-rahim ini sifat. Ya, seperti itu. Paham ya teman-teman ya, harus sama dari dalam 3 hal ini ya, dalam 3 hal ini. Dari jenisnya, kemudian nakirah dan ma'rifahnya, dan i'rabnya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua kita sudah singgung tadi sedikit ya. Di bagian kedua ini kita akan mempelajari man'ut na'at atau kata yang disifati dan kata yang menyifatinya ya dalam konteks ma'rifah. Ya. Dia itu sudah beralif lam. Contohnya kayak gini, al-kitabu, ada alnya ya. Ya, al jadi du, sama-sama ma'rifah. Kalau yang di bagian A kemarin ya, 9A ini bukan ma'rifah, ini nakirah ya. Kitabun jadi dun gitu ya. Nah, di 9B ini dibuat yang ma'rifah. Cara menyifati kata yang ma'rifah ya. Cara menyifatinya ya sifatnya harus dibuat ma'rifah juga. Ya, harus dibuat ma'rifah. Ya, nggak boleh yang sininya ma'rifah, al-kitabu. Ya, kemudian al-jadidunya dibuat nakirah, jadidun. Begini. Ini bukan sifat ya kalau kayak gini. Ini mubtada khobar, susunan mubtada khobar. Buku itu baru gitu ya. Buku itu baru, bukan buku yang baru ya. Beda ya, buku itu baru dengan buku yang baru ya. Bedanya di mana? Kalau buku itu baru, kalimatnya sudah sempurna ya. Buku itu baru, selesai ya, selesai. Tapi kalau ya dia ini diposisikan sebagai naat, sebagai sifat ya, seperti ini, al-kitabu al-jadidu ya. Buku yang baru ini masih belum ya, masih belum sempurna ya ikhwah. Buku yang baru kenapa? Ya, masih belum sempurna ya. Jadi cuma beda di mana? Di ada alnya atau enggak ada alnya. Kalau ada alnya sama-sama beralif lam kayak gini, berarti ini susunan man'ut na'at ya. Al-kitabu ini disebut dengan man'ut atau kata yang disifati. Al-jadidu disebut dengan na'at atau kata sifatnya atau kata yang menyifatinya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ikhwah ya. Kita lihat di halaman 50. Nah, buat teman-teman yang pegang kitabnya bisa dibuka halaman 50 ya. Baik, saya baca ya, silakan disimak. Baik, di sini disebutkan ainal mudarrisu, ada pertanyaan ya. Ainal mudarrisu, di mana guru itu? Di mana guru itu? Huwa fil fasli. Ya. Dia di dalam kelas. Dia di dalam kelas. Wa ainal mudarrisul jadidu ya. Dan di mana guru yang baru itu. Nah, perhatikan di sini ada sifat ya. Baru ini adalah sifat untuk kata guru ya. Jadi guru ini disifati, guru yang seperti apa ya. Guru yang baru ya, makanya di sini ada sifatnya. Kita lihat di sini sifatnya dari sisi jenisnya sudah sama dengan yang disifati. Dari sisi nakirah ma'rifahnya sudah sama-sama pakai al nih. Al mudarrisu ma'rifah ada alnya, al jadidu juga sama ya. Kemudian sama-sama marfu, al mudarrisu ujungnya dhammah, sama al jadidu juga ujungnya dhammah
Ya mirip-mirip dengan pembahasan yang kemarin ya. Cuma bedanya kalau yang kemarin itu kata yang disifatinya bentuknya nakiroh ya, maka sifatnya harus nakiroh. Nah di sini di pelajaran yang 9B ini masih membahas tentang man'ut na'at juga, atau kata yang disifati dan kata yang menyifati, tapi dalam bentuk ma'rifah, sudah ada alnya ya. Coba aja dilihat ya yang sebelumnya kalau kita cek lagi. Nah di sini semua susunan man'ut na'at ya, susunan man'ut na'at itu bentuknya nakirah semua nih. Abbasun tajirun goniyun ya kan, tajirun goniyun, tajirun nakirah nggak ada alnya, goniyun juga harus ikut ya. Nah di sini agak berbeda di bagian yang B ini. Nah ini bagian yang B ya. Di sini man'utnya ma'rifah. Kalau man'utnya ma'rifah maka na'atnya juga harus ma'rifah. Na'at itu artinya kata yang menjadi sifatnya ya. Dimana guru yang baru itu ya, kemudian di sini dijawab huwa indal mudiri ya. Dia inda itu kalau letter leknya diartikan di sisi ya. Dia di sisi kepala sekolah, maksudnya dia bersama kepala sekolah, sedang ada dekat dengan kepala sekolah ya. Inda itu artinya berada dalam posisi dekat ya, di sisi ya. Boleh diterjemahkan di sisi, kalau dikiranya kurang cocok ya terjemahkan dengan diksi yang lebih cocok ya. Dia bersama kepala sekolah ya. Kalau dekat kan berarti kan dia sedang bareng-bareng gitu ya, tinggal disesuaikan aja konteks kalimatnya seperti apa. Jadi terjemahan itu nggak perlu letterlek, yang penting mewakili makna dari kalimat itu secara keseluruhan utuh 100% ya. Baik, dan inda ini dia secara asal harus dimansub ya, secara asal ya. Secara asal dia mansub. Beda kalau kata pada kata-kata pada umumnya, hukum asalnya dia marfu ya. Qalamun ini kan marfu tuh. Kalau nggak ada apa-apa dia marfu. Beda dengan si inda ini. Inda ini kalau nggak ada apa-apa bukan marfu ya. Inda kalau tidak ada apa-apa maka dia harus dimansub. Inda tidak boleh dimarfukan indu atau dikasrohkan indi, kecuali sebelumnya ada huruf jar, misalnya min indillah, dari sisi Allah ya. Itu bisa majrur, bisa dia bisa berubah-ubah, dia mu'rab ya. Indah ini mu'rab. Nah, jadi pertanyaan kenapa dia dimansub ya, di fathah seperti ini ya, karena dia masuk ke dalam golongan zorof ya. Zorof masih ingat ya teman-teman ya, kata keterangan tepat ya, seperti tahta. Tahta kenapa di fathah ujungnya tidak tahtu atau tahti, tapi tahta artinya di bawah. Kenapa? Karena kata yang menunjukkan kepada keterangan tempat. Demikian juga inda. Inda kata yang menunjukkan kepada keterangan tempat. Posisi si guru yang baru itu ada di mana gitu kan? Di mana guru yang baru? Dia di sisi kepala sekolah, maksudnya sedang bersama kepala sekolah ya. Lanjut. Aina talibul jadidu, di mana pelajar yang baru itu, di mana pelajar yang baru itu ya. Kemudian dijawab di sini dzahaba ilal maktabati ya, dia pergi ke perpustakaan. Zahaba artinya dia telah pergi ke al-maktabah. Al-maktabah artinya perpustakaan. Baik, paham ya sampai sini teman-teman ya? Ya. Intinya di sini kita masih fokus membahas kata sifat. Ya. Cuma bedanya sifatnya ini ma'rifah. Ya. Mirip dengan yang bagian pertama ya. Pelajaran 9 bagian yang pertama. Kaidahnya enggak berbeda ya. Sama. Cuma di sini
contoh kasusnya dibuat yang ma'rifah semua. Kalau yang 9A nakirah semuanya. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada kaidah baru nih teman-teman. Ya, perhatikan ya. Saya bacakan. Man dzalikar rajulu tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Ya. Man siapa? Ya, man artinya siapa? Dzalikar rajulu tawilu. Ya. Laki-laki yang tinggi itu. Begitu nerjemahinnya ya teman-teman ya, dibalik ya. Jangan letterlek berurutan. Siapa itu laki-laki yang tinggi, nggak cocok. Siapa laki-laki yang tinggi itu, nah gitu ya. Nerjemahinnya harus dibalik. Kenapa dibalik seperti itu? Masih ingat pembahasan badal ya teman-teman ya. Kata yang beralif lam setelah kata tunjuk itu namanya badal ya. Dan badal ketika diterjemahkan dia mesti disebut duluan ya. Siapa, nah penyebutannya mana duluan yang diterjemahin, ar-rajul atau zalika ya? Ar-rajul karena dia posisinya badal. Jadi badal itu ketika diterjemahkan dia didahulukan. Siapa laki-laki yang tinggi itu, nah itunya belakangan ya, itunya belakangan. Lanjut. Alladzi. Nah, ini kaidah baru nih, teman-teman. Ya. Alladzi artinya yang. Ya, alladzi artinya yang. Banyak di Al-Qur'an, ya. Kata alladzi waswisu fi sudurin nas, contohnya itu. Alladzi itu artinya apa? Yang. Ya. Yang kharaja telah keluar. Ya, kharaja telah keluar, al-ana sekarang, al-ana artinya sekarang, minal madrasati dari sekolah. Ya, siapa laki-laki yang tinggi itu yang keluar sekarang dari sekolah. Ya. Baik. Saya mau fokus dulu ngebahas ini ya. Kalimat yang panjang. Ya. Perhatikan di sini kalau kita melihat kalimat ini secara maknanya ya. Jadi di sini terdapat dua sifat untuk si laki-laki ya. Ini kan laki-laki dewasa nih ya. Saya ulang lagi terjemahannya, perhatikan baik-baik. Di sini ada dua sifat yang dimiliki oleh laki-laki ini. Siapa laki-laki yang tinggi itu, ini sifat yang pertama, tinggi ya. Sifat yang kedua, yang keluar sekarang dari dari sekolah. Ya, ini sifat yang kedua, ya. Dan perlu kita ketahui, ya, untuk menyifati sebuah kata dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia untuk menyifati kata, ya, bisa menggunakan kata yang, ya. Ini ada buku ya kan, kemudian ada kata baru. Nah, kita mau sifati buku ini dengan sifat ini, gimana caranya? Tambahkan yang baru gitu ya, buku yang baru. Jadi untuk menyifati kata ya bisa menggunakan kata yang. Dimana ada kata yang dalam sebuah kalimat, berarti kalimat setelah yang itu menjadi apa? Menjadi sifat itu dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kalau kita terjemahkan begini ya. Kalau kita terjemahkan begini, al-kitabu, yangnya nggak diterjemahkan ya. Al-kitabu langsung al-jadi ya, al-jadidu. Begitu ya. Al-kitabu posisinya jadi man'ut ya, atau kata yang disifati ya. Al-kitabu posisinya sebagai man'ut ya, atau kata yang disifati. Sementara al-jadidu ya, ini berposisi sebagai apa? Naat atau kata yang
menyifati. Ya, kata yang menyifati Alkitab. Bukunya seperti apa nih? Buku yang bagaimana? Buku yang baru. Oke, sekarang misalnya kata barunya ini saya ganti. Tetap ada yangnya. Ya. Buku yang bagus, berarti bagusnya jadi sifat gitu kan. Buku yang murah, berarti murahnya jadi sifat. Kenapa? Karena terletak setelah kata yang. Nah, jadi masalah begini teman-teman. Kalau misalnya sifatnya itu lebih dari satu kata, ya, buku yang di atas meja. Ayo, gimana nih nerjemahinnya dalam bahasa Arab? Ya, dalam bahasa Arab gimana nerjemahkannya? Buku yang di atas meja. Ya. Nah, oke, kita terjemahkan bukunya dulu. Al-Kitabu. Ya. Nah, di atas meja ini jadi sifat ya kan? Sifat untuk kata al-kitabu. Tapi sifatnya nggak bisa dijadikan naat. Ya, tidak memenuhi syarat naat. Ya, kalau kita buat ngotot alal maktabi begini. Ya, al-kitabu alal maktabi. Ini terjemahannya begini. Buku itu di atas meja. Ini khobar syibhul jumlah. Masih ingat ya? Khobar syibhul jumlah. Bukan sebagai sifat. Bagaimana caranya supaya dia jadi sifat? Ya, harus dijadikan naat. Kayak gini. Nah, gimana mau jadikan naat? Ini kan ada dua kata ya. Ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa di atas meja ini mau kita jadikan naat, nggak bisa. Kenapa? Karena terdiri dari dua kata. Ya, tidak memungkinkan. Ya, karena naat itu ini syaratnya ya. Lihat di sini teman-teman. Syaratnya harus sesuai dengan man'utnya dari sisi jenisnya, nakirah dan ma'rifahnya, i'rabnya. Ini harus apa namanya nih? Harus klop ya. Harus klop. Nah, sekarang lihat di sini. Al-kitabu marfu ya kan? Nah, sekarang kalau mau kita jadikan ini naat gitu kan, sifatnya, ini nggak klop, ya. Al-maktabinya majrur di sini. Oh, saya mau jadiin naat, berarti domahkan aja biar sama, ya. Al-kitabu alal maktabu, salah juga, ya. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf jar. Ini ala, ya, ada huruf jar. Ini juga nggak bisa. Harus kasroh, kata setelah huruf jar itu harus majrur. Terus gimana caranya supaya dia bisa menjadi sifat? Ya, di atas meja ini harus jadi sifat. Kenapa? Karena terletak setelah kata yang. Ya, berarti di atas meja ini bukan khobar, tapi dia sifat. Ya, bagaimana caranya dalam bahasa Arab? Ya, membuat kata yang seperti ini menjadi sifat. Biasanya terdiri dari lebih dari satu kata. Ya. Kalau satu kata gampang, jadikan naat aja tuh. Al-kitabu al-jadidu, ya. Gampang ini. Yang jadi masalah ini kalau dua kata ini bagaimana? Nah, para ulama membawakan solusinya, ya, memberikan solusi, ya. Kalau ada kasus seperti ini, kata mereka, maka kita harus keluarkan, ya, si allazi ini, nah, supaya dia bisa jadi sifat, ya. Jadi allazi ini didatangkan ketika kondisinya sudah darurat, ya. Dalam artian ini pengen jadi sifat, tapi kok nggak memenuhi syarat naat. Kita paksakan syarat naat ke sana, itu malah jadi rusak kalimatnya. Kayak tadi, Al-kitabu ini marfu. Oh, ini saya pengen jadikan naat harus marfu juga. Ya, sehingga harus di dhammah. Ini nggak bisa, sebelumnya ada ala. Ya, terkunci dia kan. Nah, kalau kasusnya seperti ini nggak memungkinkan untuk dijadikan naat, maka harus didatangkan allazi. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi kalimatnya begini, al-kitabul ladzi alal maktabi, ya, buku yang
di atas meja. Nah, begitu. Jadi alladzi di sini diartikan apa? Yang. Ya. Kalau yang ini boleh nggak nih, buku yang baru yangnya saya terjemahkan pakai alladzi. Al-kitabu alladzi al-jadidu. Jawabnya tidak boleh. Ya. Kok nggak boleh? Kan di sini ada yang. Yang ini tinggal diterjemahkan aja pakai alladzi gitu kan? Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena kata baru ini masih memungkinkan untuk dijadikan na'at. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru gabung ya. Oke. Ahlan wa sahlan. Jadi kalau masih memungkinkan untuk dijadikan na'at, maka jadikan na'at. Ya. Buku yang baru ini bisa dijadikan na'at, maka jadikan dia sebagai na'at, ya, sebagai sifat seperti ini. Kalau tidak memungkinkan, baru datangkan alladzi. Ya, jadi alladzi didatangkan kapan? Ketika ada kata yang ingin jadi sifat untuk kata lain, ya. Tapi kata ini ya tidak bisa memenuhi syarat na'at. Ya, maka didatangkanlah alladzi. Syarat na'at apa? Yang tadi kita sebutkan nih. Syarat na'at itu harus sama dengan man'ut dari sisi jenis, dari sisi nakirah dan ma'rifahnya, dari sisi i'rabnya, marfu majrur mansubnya, itu harus sama, ya. Ini nggak memungkinkan untuk disamakan, sehingga didatangkan apa? Alladzi, gitu, ya. Atau siswa yang tinggi. Nah, kalau ini memungkinkan, ya. At-talibu at-tawilu, gitu ya. Ya, memungkinkan. Ustaz, bertanya Ustaz. Afwan, siapa nih? Afwan, Ustaz. Yap, silahkan. Gini Ustaz, kalau kata sifatnya itu yang bentuknya alal maktabi ini ada banyak Ustaz, apakah alatnya juga banyak Ustaz? Maksudnya bagaimana? Jadi kayak buku yang di atas meja di samping TV gitu, Ustaz. Ya. Atau di atas meja di bawah rak gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz kalau gitu? Apakah alatnya juga setiap ada mudhaf ilaihnya, jar majrurnya, atau cukup sekali ya Ustaz? Iya, kalau misalnya ada, kita mau tambahkan sifat lagi yang di atas meja gitu kan, yang apa lagi gitu kan, kalau masih bisa dibuat na'at, jadikan na'at. Ya, kalau masih memungkinkan dijadikan na'at, jadikan na'at. Kalau nggak bisa, tambahkan alladzi lagi. Ya, tambahkan alladzi lagi. Misalnya kayak yang kita bahas ini, siswa yang tinggi, ya, yang keluar dari sekolah. Ya, ini ada dua sifat ya. Lihat, siswa yang tinggi. Ini sifat yang pertama, tinggi. Yang kedua, yang keluar dari sekolah. Nah, pokoknya kata terletak setelah yang, berarti dia sifat. Saya kasih tanda kutip deh. Nah, ini sifat yang pertama. Ya, ini di notepad nggak ada underline-nya, nggak ada garis bawah atau ditebelin gitu. Nah, kalau di notepad nggak ada. Adanya di Microsoft Word ya. Kalau ini nggak ada, udah nggak apa-apa. Kayak gini aja udah paham insyaallah ya. Nah, siswa yang tinggi, ini sifat yang pertama. Ya, tinggi. Kemudian yang kedua, yang keluar dari sekolah. Ya, bisa disifati ya dengan sifat ini ya. Tapi lihat sifatnya ini memenuhi syarat na'at atau enggak. Tinggi ini satu kata, bisa dijadikan na'at ya. At-talibu langsung at-tawilu ya. Nah, kalau ini keluar dari sekolah, wah ini panjang nih, nggak mungkin kita jadikan dia na'at, nggak bisa. Kharaja ya, kharaja kho ya. Nah, gini, kharaja minal madrasati. Ini nggak memungkinkan, nggak bisa untuk jadi
naat. Dia sifat tapi nggak memenuhi syarat naat. Gimana caranya supaya dia agar tetap jadi sifat? Tambahkan alladzi. Nah, gitu. Oh, mana dia alladzi? Nah, ini dia ya. At-talibu at-tawilu alladzi kharaja minal madrasati, gitu ya. Nah, paham ya? Jadi satu kata itu bisa disematkan padanya lebih dari satu sifat. Ya, siswa yang tinggi, yang ganteng, yang apalagi pokoknya yang baru bisa ya. Kalau selama dia memungkinkan untuk dijadikan naat, jadikan dia naat. Ya, misal saya tambahin lagi, siswa yang tinggi, yang tampan gitu ya, yang kaya, banyak banget ya sifatnya. Udah tinggal tambahkan aja di sini. At-talibu at-tawilu ya, al-jamilu ya. Apalagi? Yang kaya, al-ghaniyu. Apalagi? Yang keluar dari sekolah, nggak bisa jadi naat, tambahkan alladzi. Begitu ya. Jadi alladzi ini sebenarnya sebagai solusi ketika ada kata yang ingin kita jadikan sebagai sifat untuk kata sebelumnya, namun sangat disayangkan dia tidak memenuhi syarat naat. Ya. Dalam kondisi seperti ini, maka harus didatangkan kata sambung ini alladzi ya. Alladzi ini ya diistilahkan oleh para ulama dengan istilah isim mausul. Ya, apa namanya? Isim mausul. Ya, isim mausul itu kata penghubung yang menghubungkan ya. Kata at-talibu ini kata yang disifati ya. Si siswa ini kan yang disifatinya siswa ini. Siswa yang apa nih? Yang keluar dari sekolah. Begitu. Ya. Dia menghubungkan ya antara kata yang disifati dengan kata yang menyifati namun tidak memenuhi syarat naat. Kalau masih memenuhi syarat naat, tidak boleh dihadirkan alladzi. Ya, tidak boleh dihadirkan alladzi. Paham ya, teman-teman ya? Pulpen yang patah yang di bawah kursi. Nah, ada berapa sifat di sini? Ada 2 ya. Yang patah ini yang pertama, sifat yang pertama. Yang kedua, yang di bawah kursi. Oke, kalau kita terjemahkan gimana? Al-qalamu ya, al-qalamu yang patah. Pakai alladzi enggak nih? Ya. Pakai alladzi atau enggak? Enggak boleh pakai alladzi. Kenapa? Karena patah masih memungkinkan untuk dijadikan naat. Al-maksuru ya, masih memungkinkan. Yang di bawah kursi pakai alladzi enggak? Pakai kalau ini. Ya. Kenapa? Enggak memungkinkan di bawah kursi dijadikan naat. Ya. Alladzi tahta kursi. Masya Allah. Ya, paham ya? Ini penggunaan alladzi. Jadi alladzi ini sebenarnya pahlawan dia ya. Dia penyelamat ya. Ketika nggak bisa dibuat kalimat, didatangkanlah ini dia si alladzi ini ya, supaya tetap bisa jadi sifat. Kata setelahnya tetap bisa jadi sifat ya. Ini yang disebut dengan apa? Isim mausul. Nah, ini yang jadi inti pembahasan di 9B ini ya. Tapi ada tapinya di sini, teman-teman. Ya. Alladzi ini hanya bisa didatangkan ya ketika kata yang disifatinya ini bentuknya ma'rifah. Ya. Kata yang disifati bentuknya ma'rifah. Baru bisa didatangkan alladzi ya. Karena kalau misalnya pulpen yang patah yang di bawah kursi, pulpennya kita buat nakiroh. Qalamun gitu kan?
Qalamun maksurun, gini kan? Maksurun. Nah, alladzi nggak bisa. Nggak bisa didatangkan alladzi. Ya. Terus gimana caranya supaya ini bisa? Ya, di sininya harus dikasih al. Al qalamu wajib. Ya, nggak bisa qalamun, nggak bisa. Harus dikasih al supaya bisa dipakai alladzinya. Nah, begitu. Itu syaratnya ya. Oke, saya tulis di sini ya biar nggak lupa. Teman-teman boleh catat di buku catatannya. Ya. Isim mausul ya atau alladzi didatangkan ya hanya jika ya kata yang ingin dijadikan sifat tidak memenuhi syarat naat ya. Yang kedua ya, kata yang disifatinya berbentuk ma'rifah atau dalam kondisi ma'rifah. Ya. Nggak boleh nakiroh. Ya, nggak boleh dalam kondisi nakiroh. Nah, ini boleh dicatat ya, teman-teman ya. Saya ulang lagi, isi mausul alladzi didatangkan hanya jika satu, kata yang ingin dijadikan sifat tidak memenuhi syarat naat. Ya, nggak bisa dia dijadikan naat. Ya, oke, kemudian jika yang kedua, jika kata yang disifatinya dalam kondisi ma'rifah. Ya, ini contohnya al-qalamu al. Nah, gitu ya. Al-maksuru alladzi tahtal kursi, baru bisa alladzinya didatangkan. Ya, baru bisa didatangkan karena sebelumnya yang disifatinya ini ya, dia bentuknya ma'rifah atau dalam kondisi ma'rifah. Ya. Intinya nggak boleh nakiroh ya. Tidak boleh nakiroh. Ya. Coba aja cek di Al-Qur'an kalau ada kata alladzi sebelumnya itu ma'rifah itu sebelumnya. Oke, paham ya teman-teman ya? Mudah insya Allah ini. Ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ya, kita kembali lagi ke sini. Ini kalimatnya panjang. Insya Allah kalau udah paham konsep penyifatan pakai alladzi, itu nggak muskil lagi ketika mendapati kalimat yang seperti ini. Man zalika ar-rajulu tawilul ladzi kharaja al-ana minal madrasati. Siapa laki-laki yang tinggi itu? Ini sifat yang pertama, at-tawil, tinggi. Ini bisa dijadikan naat, makanya dijadikan naat ya kan, at-tawil. Ya. Yang keluar sekarang dari sekolah. Ini sifat yang kedua. Ya, ini enggak memungkinkan dijadikan naat, makanya ditambahkan al-ladzi ya. Yang keluar sekarang dari sekolah. Oke. Kemudian dijawab huwal mudirul jadidu. Ya, huwal mudirul jadidu. Dia kepala sekolah yang baru. Dia kepala sekolah yang baru. Nah, yang baru ini adalah naat dari kepala sekolah. Ya, kepala sekolah yang seperti apa? Ada sifatnya di sini. Nah, ini sifatnya atau naatnya ini al-jadidu. Ya, sama-sama ada alnya ya. Sama-sama mudzakkar, sama-sama ma'rifah, sama-sama marfu. Tuh, tiga ini ingat ya. Tiga ini ingat, harus sama secara apa? Pertama jenisnya, terus nakiro ma'rifahnya, kemudian yang ketiga i'rabnya harus sama. Ya, i'rabnya harus sama. Ya, kalau misalnya nanti digundul gitu ya, digundul. Nggak boleh kita baca begini, huwal mudirul jadidi. Nah, ini nggak aklop ya. Nggak aklop, nggak boleh. Ya, harus sama. Kalau sininya marfu, sananya marfu juga. Ya.
Kalau yang disifatinya majrur, kata sifatnya ikut majrur. Begitu juga kalau mansub, maka sifatnya jadi mansub. Ya, lanjut ya. Nah, ini ada alladzi lagi nih. Ya, ada alladzi lagi. Perhatikan ya. Sebagai penguat ini ya dari penjelasan yang sebelumnya. Baik, di sini dijelaskan wa manil waladus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli, ya. Dan siapa, ya, waman, dan siapa al waladus saghiru, anak yang kecil itu. Saghir artinya kecil ya. Anak yang kecil itu, ini sifat nih. Kecil, ini sifat yang pertama. Ya, untuk kata al walad, ya. Dan sifat ini bisa menjadi naat ya, memungkinkan untuk dijadikan naat. Ya. Yang keluar sekarang dari kelas, ini sifat juga karena letak-letaknya setelah yang, ya kan. Yang keluar sekarang dari kelas, tapi keluar sekarang dari kelas ini tidak bisa dijadikan naat, tidak memenuhi syarat naat. Maka datangkan apa? Alladzi, ya. Yang keluar sekarang dari kelas, siapa anak yang kecil yang keluar sekarang dari kelas, gitu ya. Lanjut, di sini dijawab huwa ibnul mudiril jadidi. Jangan dibaca huwa ibnu ya. Ingat ada hamzah wasol ya. Hamzah wasol itu udah pernah kita bahas dulu di pelajaran 5, ketika ada di tengah kalimat maka enggak boleh dibaca. Ya, tidak boleh dibaca. Tidak boleh kita katakan huwa ibnul mudiri, salah. Huwa ibnul mudiri. Nah, kenapa kasrah nih mudiri? Apakah ibnu huruf jar? Bukan, ya. Apa ini posisi al-mudiri? Mudhaf ilaih. Ya. Putranya siapa? Nah, putranya disandarkan kepada kepala sekolah, ya. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih, ya. Ibnul mudiri al-jadidi. Nah, yang baru. Yang barunya ini apakah kepala sekolahnya ataukah anaknya yang baru? Ya. Apakah kepala sekolahnya yang baru atau anaknya yang baru? Misalnya kepala sekolah ini baru punya anak, ya. Dia putra kepala sekolah yang baru, ini baru punya anak nih dia. Ya. Mana yang betul? Apakah kepala sekolahnya yang baru atau anaknya yang baru? Jawabnya kepala sekolahnya yang baru. Dari mana taunya? Ini sama-sama majrur, ya. Kalaulah anaknya yang baru, anaknya marfu ya kan? Maka di sini al-jadidu. Enggak ada ambigu dalam bahasa Arab itu. Ya. Coba kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, dia putra kepala sekolah yang baru. Ini ambigu. Siapa yang barunya ini? Kepala sekolahnya yang baru atau putranya yang baru? Dia putra kepala sekolah yang baru. Sangat mungkin disalahpahami ini. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab enggak, ya. Lihat harokat akhirnya. Harokat akhirnya mengikuti siapa ini? Al-jadid di sini. Al-jadidi ngikut ke al-mudiri, berarti baru ini sifat untuk al-mudir, bukan untuk ibnu. Kecuali kalau saya katakan begini, huwa ibnul mudiril jadidu. Nah, itu baru. Yang baru adalah putranya. Ya. Bisa memang dijeda kayak gitu, bisa. Ya. Bisa naat, man'ut sama naat itu nggak mesti gandengan langsung ikhwah ya, nggak mesti. Bisa dijeda dengan mudhaf ilaih, bisa. Ya, kalau saya mau katakan siapa bayi yang kecil ini, lucu dia nih. Nah, dia anak kepala sekolah yang baru, anaknya yang baru maksudnya, baru lahir gitu. Nah, itu bisa dijeda kayak gini, huwa ibnul mudiril jadidu, boleh, nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Al-jadidu atau jadidun, al-jadidu pakai al ya. Karena ibnu ini kalau udah diidhofahkan kepada kata yang ma'rifah, maka dia ketularan ma'rifah. Jadi ibnu di sini nakirah apa ma'rifah? Jawabnya ma'rifah. Tergantung, lihat, al-mudirnya ma'rifah apa? Nakirah. Al-mudirnya ma'rifah, maka ibnunya ikut jadi ma'rifah. Maka sifatnya pun ikut jadi ma'rifah, begitu ya. Nah, ini penting teman-teman. Satu harokat salah itu bisa menyalahi arti,
Ya, bisa salah paham orang gara-gara satu harokat yang salah. Huwabnul mudiril jadidi dengan huwabnul mudiril jadidu itu lain artinya. Ya. Ya, lain artinya. Kalau di kasrah al jadidi, ya, maka itu yang baru adalah kepala sekolahnya. Kalau al jadidu yang baru adalah ibnunya. Nah, ya seperti di surat Al-Buruj ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang hafal surat Al-Buruj ya. Ya, Dzul Arsyil Majid. Ada ayat di penghujung. Mau habis surat Al-Buruj ada ayatnya Dzul Arsyil Majidi atau Majidu. Nah, itu ya. Kalau Dzul Arsyil Majidi berarti arsy-nya yang agung, yang mulia. Pemilik arsy yang mulia, Al-Majid. Ya, Al-Majid yang mulia. Arsy Al-Majidi berarti yang mulia arsy-nya. Kalau Dzul Arsyil Majidu berarti yang mulia adalah Allah sang pemilik arsy. Nah, ini kalau kita lihat di mushaf mana yang betul, Dzul Arsyil Majidi atau Dzul Arsyil Majidu. Kalau kita baca itu biasanya seringnya diwaqaf Dzul Arsyil Majid, fa'alul lima yurid. Kadang suka enggak ngeh. Ini harokat akhirnya apa ya? Nah, coba kita buktikan ya. Nah, ini kelihatan nggak mushafnya? Kelihatan ya. Kita buktikan di sini. Kita lihat surat Al-Buruj di juz amma ya. Insyaallah udah pada hafal nih. Surat Al-Buruj. Sebentar. Ini Al-Ghoshiyah masih ke sana. Ini Al-Buruj. Coba kita lihat. Dzul Arsyil Majidu. Nah, berarti yang mulia siapa? Allah, pemilik arsy. Dzu ini artinya pemilik. Dzul Arsyil Majidu. Kalau di dhammah maka kemuliaan ini, sifat ini untuk Allah. Ya, kalau Dzul Arsyil Majidi, nah, maka yang mulia siapa? Arsy-nya ini yang mulia. Ya. Gitu ya. Jadi beda satu harokat, beda makna nanti jadinya ya. Oke, kembali lagi ke sini. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman 51. Masih ada nih ya percakapannya. Baik, liman tilka sayyaratul jamilatu. Ya, liman ini dua kata ya. Liman bukan satu kata. Liman dua kata, li dan man. Ya. Kenapa ditulisnya nyambung? Ya, kenapa enggak li sendiri, man sendiri gitu, disepasi gitu. Karena dalam bahasa Arab satu huruf itu enggak bisa berdiri sendiri. Ya. Kalau ada kata terdiri satu huruf, maka dia butuh teman. Ya, harus disambung nulisnya. Ya. Liman, karena lam itu cuma sendirian. Ya. Coba lihat di sini. Ahwa lil mudaris, ahwa a di sini kan cuma sendiri ya. Ini nggak boleh dispasi teman-teman. Nggak boleh dispasi. Ya, karena ketika huruf sendirian itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus disambung. Ya, didekatkan. Ya, sama seperti ini. Liman. Ya. Liman tilka sayyaratul jamilatu, milik siapa? Ya. Mobil yang bagus itu. Nah, itunya belakangan ya. Kenapa disebut belakangan? Karena dia badal. As-sayyarah di sini posisinya badal. Kata beralif lam setelah kata tunjuk. Ingat-ingat di pelajaran 8 kemarin udah kita bahas, ya. Kata yang beralif lam setelah kata tunjuk dia disebut duluan ketika diterjemahkan. Milik siapa? Mobil yang bagus itu, itunya belakangan ya. Hiya lil mudiril jadidi. Ya. Dia punya kepala sekolah yang baru. Yang baru nih kepala sekolah apa mobilnya? Ya, kepala sekolah ya. Nah, kalau mobilnya yang baru harusnya al-jadidah pakai tak marbutoh karena sayyarah muannas, ya kan? Maka al-jadidah di sini al-jadid harus diubah jadi muannas juga kalau kita ingin mengatakan yang baru adalah mobilnya. Tapi karena di sini yang baru adalah kepala sekolahnya, maka dia harus ngikut. Al-mudir ini mudzakkar, maka al-jadid juga mudzakkar. Al-mudir pakai alif lam, di sini juga pakai alif lam al-jadid.
Al-mudir dimajrur, al-mudiri karena kemasukan lam lil mudiri, al-jadidinya ikut majrur. Itulah naat. Sebenarnya gampang ya mencirikan naat itu, mudah ya. Pokoknya kata yang sama persis dengan kata sebelumnya udah naat itu ya. Innallaha ghafurun rahimun, rahimun naat ini sama ya. Wa kanallahu aliman hakiman. Nah, aliman hakiman itu kan sama-sama tuh. Nah, itu naat tuh. Ya, begitu. Gampang mencirikannya. Kalau udah ada kalimat kata itu sama persis, sama-sama nakiro atau sama-sama ma'rifah ya kan. Sama-sama marfu majrur mansub ya. Sama-sama mudzakkar, sama-sama muannas auda itu. Berarti itu adalah susunan man'ut naat ya. Lanjut. Sedikit lagi. Liman hadal kitabul kabiru. Ya, milik siapa? Buku yang besar ini. Ya, liman hadal kitabul kabiru. Punya siapa? Buku yang besar ini. Ahu walil mudarrisi, apakah dia milik Pak Guru? Oke, kemudian di sini dijawab la, tidak. Huwa lit talibil jadidi. Dia milik siswa yang baru. Ya, lanjut ya. Ainal mil'aqatu shaghiratu, di mana al mil'aqah apa? Sendok ya. Di mana sendok as-shaghiratu yang kecil itu? Hiya fil kubi, dia di dalam gelas ya. Ini gambarnya ya. Nah, ini gambarnya, dia di dalam gelas. Ainal kursiyul maksuru, di mana kursi yang patah itu? Ya, lihat di sini, naat ya. Al maksuru ini naat atau sifat untuk kata al kursi. Ya. Sama dari segala sisinya ya kan? Dari jenisnya sama, nakirah ma'rifahnya sama, i'rabnya pun sama. Ya, berarti al maksur ini adalah naat untuk kata al kursi. Harokat akhirnya ini ditentukan oleh kata sebelumnya. Jadi al-maksur ini naat. Kalau ditanya naat i'rabnya apa? Apakah dia marfu, apakah majrur, ataukah mansub? Ya, jawabnya tergantung man'utnya. Itu tergantung man'utnya. Beda sama mubtada. Kalau ditanya mubtada marfu, majrur, apa mansub? Harus marfu. Mubtada harus marfu. Ya. Khobar harus marfu. Mudhaf ilaih harus majrur. Kata yang letaknya setelah huruf jar harus majrur. Naat, oh ini tergantung, ya. Naat tergantung, ya. Tergantung kata yang disifati, ya. Naat itu fleksibel, bisa marfu, bisa majrur, bisa mansub, tergantung kata yang disifati. Kalau disifati marfu, dia marfu. Kalau yang disifati mansub, dia mansub. Kalau yang disifati majrur, dia majrur. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, sedikit lagi, di mana kursi yang patah itu huwa hunaka, dia di sana ya. Baik. Nah, ini selesai nih pembahasan tentang sifat mausuf atau naat man'ut ya. Naat man'ut atau man'ut naat, kalau mau urutan dari depannya itu urutannya man'ut duluan baru naat ya. Urutannya man'ut dulu baru naat, jangan dibalik. Bukan naat man'ut, bukan naat duluan baru man'ut, enggak ya. Oke, paham sampai sini teman-teman ya? Gampang kan? Nah, ini selesai nih pelajaran kaidah tentang man'ut naat, ini selesai di sini ya. Jadi penyifatan kata itu ya segini ya, pembahasan itu kaidahnya segini ya. Selesai di sini ya, tinggal latihan-latihannya aja. Baik, ada yang mau nanya sampai sini? Paham semua kan ya masalah penyifatan kata ya? Ya, kalau kita ingin menyifati sebuah kata, maka perhatikan kata yang disifatinya, nggak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan karena sifat harus mengikuti kata yang disifati. Begitu. Oke, paham gak nih? Paham ya? Insya Allah ya. Baik, sekarang kita akan coba
berlatih ya. Ya, kita masuk ke tamarin ya, sambil menunggu jam 9:30 ya. Masih ada waktu nih, sekitar 25 menit bisa kita pakai untuk ngerjain latihan-latihan yang ada di sini ya, untuk membuktikan pemahaman kita, apakah kita udah paham betul atau masih setengah-setengah nih pahamnya ya. Baik, kita masuk ke tamarin ya, latihan-latihan. Kalau dikatakan tamarin berarti latihannya lebih dari satu ya. Berarti nggak satu latihannya, lebih dari satu. Kalau latihannya cuma satu, ya kalimatnya bukan tamarin, tapi tamrin. Ya, tamrin itu satu latihannya. Kalau tamarin itu banyak latihannya. Nah, kita mulai dari latihan yang pertama dulu. Coba kita lihat di sini ada berapa latihan. 3. Wah, lumayan ya. Ada tiga jenis latihan ya. Baik. Latihan yang pertama. Perintahnya di sini iqra waktub. Bacalah gitu ya, waktub dan tulislah. Ya. Baik. Nah, saya minta beberapa orang yang ikhwan ya, peserta yang ikhwan di sini untuk membaca satu persatu ya, satu orang ya, jatahnya satu nomor ya, nanti bisa bergantian ya. Baik, kita mulai dari yang paling atas, bisa open mic ya, Pak Aditya Ramadian, bisa open mic, silakan ya, nomor 1. At-tabibul jadidu fil apa tuh? Mustasfa. Mustasfa. Wal tabibi ya wat tabibul qadimu fil mustawsafi. Ya. Ya, betul ya. Masya Allah. Apa nih artinya? Coba kita terjemahin pelan-pelan satu-satu. At-tabibu dokter yang baru di dalam mustasfa rumah sakit. Oh iya, dokter yang baru di dalam rumah sakit dan dokter yang lama di dalam mustawsaf klinik. Iya, adanya rumah sakit klinik. Apa? Kalau rumah sakit yang gede dia bawahnya klinik ya. Oh, klinik ya, klinik. Iya, dia adeknya ya. Mustawsaf itu adeknya al-mustasfa ya. Baik, paham berarti ini insyaallah ya. Di sini ada naat ya. Al-jadidu naat untuk kata at-tabibu. Kemudian al-qadimu di sini juga naat untuk kata at-tabibu. Ya. Oke, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Nomor 2 ya, nomor 2 silakan Pak, siapa nih urutan kedua? Arif Rahman Hakim, silakan. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Pulpen yang patah itu di atas meja. Pulpen yang patah itu di atas meja. Masya Allah, mantap, mumtaz ya. Barakallahu fiik. Lanjut ya. Berikutnya Afwan, Pak Arif Maulana, silahkan. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirotut. Ayo, ulang lagi. Kabiratu, kabiroti, kabirota. Mana yang benar? Ghurfatil kabir. Oh iya. Kabiroti Ustaz. Kabiroti. Roti. Kenapa kabiroti? Karena apa? Naat. Karena naat ya. Fil ghurfati kasroh ya kan? Maka naatnya ngikut. Iya, ya. kasroh. Kalau ini al-mirwahatul jadi datu jadi dati.
jadi datu. Ngikuti al mirwahatu. Iya. Apa nih artinya? Kalimat ini apa artinya? Al mirwahatu. Al mirwahatu artinya kipas angin. Kipas angin. Kipas angin yang baru di atas ini. Kipas angin yang baru di dalam di dalam al-ghurfah. Udah ini ghurfah kemarin ya. Apa nih? Kamar. Di dalam kamar yang besar. Di dalam kamar yang besar itu gitu ya. Besar. Coba ulang lagi biar afdol ya. Ulang lagi dari awal. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfati al-kabirati. Nah, begitu ya. Begitu cara bacanya, udah betul ya. Oke, lanjut. Berikutnya barakallahu fiik. Pak Bagus Yuniardi, silahkan. Ustaz. Nomor 4. Nomor 4. Al-lughatul arabiyyati sahalla. Al-lughatul arabiyyatu sahalla. Sahlatun. Sahlatun. Ulang lagi. Al-lughatul arabiyyatu sahalla. Sahal. Bukan sahal. Sahla. Sahla. Sahlatun gitu. Coba sekali lagi. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Nah, begitu ya. Coba apa artinya? Bahasa Arab itu mudah. Mudah gitu ya. Mudah artinya sahlah, bukan sahallah, tapi sahlah. Nah, Ustaz. Oke, baik. Barakallahu fiik. Lanjut ya. Wah, ini panjang nih. Berikutnya Pak Muhammad Endang Sonjaya. Bisa open mic? Nomor 6 ya Ustaz ya? Nomor 5. Al-waladu tawilul ladzi kharaja minal fasil ana tolibi minal hindi. Tolibun, bukan tolibi ya. Tolibun. Ana tolibun minal hindi. Nah, gitu ya. Oke. Al-waladu tawilul ladzi kharaja minal faslil ana tolibun minal hindi. Iya, artinya apa? Al-waladu anak kecil yang tinggi itu yang kharaja pergi ya? Keluar. Kharaja keluar. Kharaja artinya keluar. Ya. Keluar ya. Kharaja yang keluar dari kelas sekarang pelajar dari India. Nah, gitu ya. Ini hati-hati. Tolibun ini posisi sebagai khobar. Iya. Ya. Jadi dia jauh banget, mubtadanya mana? Al-waladu. Nah, ini panjang banget. Kenapa bisa begini? Karena al-waladunya disifati dulu. Ini sifatnya panjang banget nih. Sebenarnya kalimatnya tuh ringkas begini. Al-waladu talibun minal hindi. Itu kalau nggak disifati ya. Anak kecil itu adalah siswa dari India. Cuma anak kecilnya ini disifati banyak banget. Anak kecil yang tinggi yang keluar sekarang dari kelas. Nah, ini sifatnya panjang banget tuh. Ya. Makanya jadi kejeda antara mubtada sama khobarnya tuh sampai berapa kata tuh ya. Dan ini sering kita temui nanti di kitab-kitab ya. Kalau kita sudah masuk ke kitab Gundul, sering kita temui itu mubtadanya di sini, khobarnya nanti ada di mana jauh-jauh ya. Ya, seperti itu. Oke, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Pak Fuad. Pak Fuad Khairul Amri, silahkan. Bisa open mic? Pak Fuad bisa open mic?
Oke, kalau nggak bisa kita skip, nggak apa-apa. Nanti kalau bisa open mic tinggal di selah aja ya. Oke, balik lagi. Pak Aditya silahkan nomor 6. Nomor 6. Ana fil mudrasatu Madro. Jadi ana fil madrasatil sanawiyati. Nah, ulang lagi. Ana fil madrasatil sanawiyati. Madrasatis itu syamsiah ya. Oh iya. Ana fil madrasatis sanawiyati. Nah, gitu ya. Naat dia ya. Sanawiyati naat untuk al madrasati. Coba artinya. Apa artinya? Saya di Saya di sekolah sanawiyah. itu Sanawiyah apa? Sanawiyah apa? Pertengahan. SMP, SMA atau apa ini? SMP. Sanawiyah. Sanawiyah itu SMP itu. Kalau di Indonesia sanawiyah itu SMP. Ya, SMP. kalau di Indonesia. Kalau di Arab sana sanawiyah itu SMA. Ya, sanawiyah itu SMA. Jadi ini terjemahannya SMA. Saya di sekolah SMA. Maksudnya duduk di sekolah SMA. Kalau SMP bahasa Arabnya mutawassitoh. Nah, jadi urutannya gini. Kalau di Indonesia kan urutannya gini. Yang pertama SD ya kan, ibtidaiyah. Terus sanawiyah. Terus di atasnya aliyah gitu kan. Baru kuliah gitu ya. Baru kuliah di atasnya lagi. Kalau di Arab enggak gitu. Yang pertama SD ibtidaiyah. Ya, ibtidaiyah. Kemudian SMP mutawassitoh. Ini yang enggak ada di kita. Ya, mutawassitoh pertengahan mutawassit. Tawassut ya. Tawassut, wasit atau wasit itu enggak boleh mihak, dia pertengahan ya. Oke, terus baru sanawiyah. SMA. Baru yang di atasnya aliyah ya. Makanya ada istilah ma'had ali. Ma'had ali itu jenjangnya di atas SMA, udah kuliah ya. Itu ya. Berarti di sini terjemahannya bukan SMP. Saya di Madrasah Sanawiyah, saya di SMA gitu maksudnya. Baik, lanjut ya. Berikutnya Pak Arif Rahman, silahkan nomor 7. Zahabar rajul fakiru ilal waziri. Telah pergi lelaki miskin ke Pak Menteri. Terjemahannya dibalik. Gimana? Lelaki miskin itu telah pergi ke Pak Menteri. Nah, begitu ya. Siap. Oke. Ingat ya, waktu kita membahas fi'il fa'il dalam bahasa Arab, kata kerja harus disebut duluan, baru pelaku. Dalam bahasa Indonesia dibalik. Ya. Pelakunya harus disebut terlebih dahulu, itu kaidahnya ya. Laki-laki yang miskin itu telah pergi ke Pak Menteri. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut. Berikutnya Pak Arif Maulana, silahkan nomor 8. Jalasut tolibul ulang. jadidu khol. Ulang lagi. Jalasut ya. Jalasa. Oh, jalasa. Jalasa. Ini kata kerja ya. Jalasa ini kata kerja. Ini baru nih. Ya. Boleh dicatat ya. Jalasa. Silakan. Jalasal tolibul jadidu khalfa hamidu. Ada yang salah. Yang salah dua nih. Ayo coba diperhatikan. Teliti sekali lagi. Jalasal tolibul jadidu jalasat tolibul jadidu khalfa
Hamida. Nah, ini di sini salahnya. Ini ragu nih ya. Jadi kalau ragu sukunkan aja ya, kholfa hamid gitu. Oh, kholfa hamid. Kalau ragu ya. Ya, tapi nggak boleh, harus dibaca ujungnya. Kata setelah kholfa, ingat pelajaran 8 kemarin, kata setelah kholfa harus majrur. Oh iya iya. Nah, kata setelah kholfa Hamidi. harus majrur. Jadinya kholfa Hamidi. masih salah. Hamidin. Hamidin ya. Hamidin. Bukan Hamidi. Hamid laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti ditanwin kan? Iya, iya. Berarti Hamidin. Nah, kayak harus banyak murojaah nih ya. Yes. Harus di murojaah lagi ya. Baik, diingat-ingat lagi kaidahnya, kata setelah kholfa dan teman-temannya. Kholfa itu teman-temannya banyak, ada kholfa, ada amama, ada tahta, itu namanya zorof ya. Kata setelah zorof atau kata keterangan tempat itu harus majrur sebagai mudhof ilaih statusnya. Di hamidin di sini mudhof ilaih harus kasroh ya di akhirnya. Jalasa talibul jadidu khalfa hamidin, begitu. Coba diartikan. Jalasa berdiri Ustaz. Enggak, jalasa duduk. Oh, duduk. Duduk tolibu. Siswa yang duduk, siswa yang Enggak gitu. duduk tolibu ke siswa baru. Siswa yang baru. Siswa yang baru kenapa? Duduk. Kholfa. Kholfa apa kholfa? Di belakang. Di belakang Hamid. Gitu ya. Siswa yang baru itu duduk di belakang Hamid. Oke, mantap. Harus sering diulang ini ya, biar nggak pada lupa ya. Oke, lanjut berikutnya Pak Bagus. Silahkan. Ya Ustaz. As-sakinul kabiru haddun jiddan. Sinnya di kasroh ya, bukan sakin tapi si. Coba ulang lagi. Asikinul kabiru haddun jiddan. Iya, asikinul kabiru hadun jiddan. Baik, artinya apa? Sikin artinya pisau. Pisau kabir akbar besar. Besar itu pisau besar itu hadun itu tajam sekali. Nah gitu, pisau yang besar itu ini sifat ya, besar ini sifat buat pisau yang besar itu hadun jiddan, tajam sekali ya. Masya Allah, ini kosakatanya dihafalin lagi ya. Ini sepertinya masalahnya di kosakata ya. Kosakatanya dihafalin kembali ya. Oke, lanjut berikutnya nomor 10 ya, Pak Muhammad Endang Sonjaya, silahkan. Man hadal waladus sogiru huwabnul mudarisul jadidu. Ada yang salah ya, coba teliti lagi. Ayo, di mana yang salah? Ya, sekali lagi coba pelan-pelan aja, nyantai. Man hadal waladus sogiru. Nah, betul, sampai sini betul. Sampai sini nggak ada yang salah. Terus lanjut. Huwabnul mudarisu jadidu. Masih ada yang salah. Huwabnul Huwabnul mudarrisi. Mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih. Coba lagi. Sekali lagi.
man hada waladus sogiru huwa ibnul mudarrisil jadidi. Nah, ngikut ya. Ini gara-gara satu salah, yang depannya jadi salah juga gitu ya. Karena naat kan ngikut ya kan? Iya, betul. Ya, coba diartikan. Siapa anak kecil yang kecil itu? Ini. Hadza kan ini. Ya, siapa anak kecil yang kecil ini? Siapa anak kecil yang kecil ini? Anak kecil memang kecil ya. Siapa anak yang kecil ini gitu ya. Man ada wala siapa anak-anak yang kecil ini? Nah, gitu. Dia anak laki-lakinya guru yang baru. Nah, gitu. Oke, Masya Allah. Mantap ya. Sering berlatih ya. Ini tadi kelupaan di mudhof ilaihnya nih ya. Betul, lupa mudhof ilaih. Ya, sering diulang, sering dimurajaah. Oke, baik, untuk latihan yang kedua ya, ini teman-teman bisa kerjain sendiri ya nanti ya, dijadikan PR aja ya, dijadikan PR ya, nanti ditulis, ada waktu senggang ditulis di buku tulis, kemudian difoto dikirimkan ke saya, nanti saya koreksi ya. Baik, saya bacakan dulu perintahnya, nanti main kerjain aja kan, nggak tahu perintahnya apa, salah semua ya. Baik, perintahnya saya bacakan. Imla fil faragi fima yali bin na'til ladhi baina qausaini ba'da tahliyatihi bi al 'inda luzumi. Imla artinya isilah. Ya, imla artinya isilah. Fil faragi pada tempat yang kosong. Titik-titik ini maksudnya nih. Ya, isilah titik-titik berikut ini gitu maksudnya ya. Fima yali berikut ini bin na'ti dengan na'at. Ya, dengan na'at. Alladhi tadi artinya apa ya? Yang, ya, masih ingat ya? Naat yang, gitu ya. Baina qausaini, di antara dua kurung, ya, di dalam kurung ini. Jadi kata ini jadidun, kabirun, qadimun, jadidun, tawilun, ini dijadikan naat terus ditaruh ke sini gitu maksudnya. Ya, ditaruh ke tempat yang kosong ini. Ba'da tahliyatihi bi al 'inda luzumi. Ya. Kalau perlu dikasih al maka kasih al, kalau enggak perlu ya jangan. Ya. Kayak ini misalnya saya ambil contoh misalnya ya. Ainal mudarrisu titik-titik. Jawabannya ada di sini ya. Nah, ini imma dia dikasih al jadidu atau tidak dikasih al sehingga menjadi dibaca jadidun. Mana yang lebih tepat? Ainal mudarrisul jadidu atau ainal mudarrisu jadidun? Ya, jawabnya dikasih al. Ya, kenapa? Karena al mudarrisnya pakai al. Ya, dia naat. Ini jadi naat harus ngikut gitu ya. Harus sama-sama pakai al. Nah, begitu terus sampai nomor 10 ya. Sampai nomor 10. Nah, ini dikerjakan. Oke. Oh, nomor 11, Deng. Masih ada nih. Tanggung banget ini ya. Ini kan 10 ya kan, tanggung banget ini, satu ada di belakang ini ya, di halaman berikutnya ada 11 ya. Ya mungkin yang satu tadi ini karena udah dikasih tahu jawabannya ya. Jadinya antum mulainya dari sini nih, 2, 3, 4, jadi dapatnya tetap aja 10 juga ya. Oke, kemudian yang ketiga ini sebenarnya disuruh baca doang. Ya, iqra, baca aja. Ya, kalau ini baca aja. Nah, kalau antum mau baca, ya boleh, nggak apa-apa direkam voice note-nya terus dikirim ke saya. Nanti saya koreksi ada yang salah apa enggak. Nah, di sini saya cuma ingin memberikan sedikit tanbih, ya. Di sini ada kata alladzi. Ya, ada banyak ya alladzi. Lihat kata sebelumnya semuanya ma'rifah. Seperti tadi ya, sudah kita jelaskan ya. Nah, ini isi mausul didatangkan hanya jika kata yang disifatinya dalam kondisi ma'rifah. Ya, ini kaidah yang tadi udah kita sebutkan. Jadi di sini wajib teman-teman ya. Di sini wajib dibuat ma'rifah. At-talibul ladzi, enggak boleh kita katakan
talibun alladzi kharaja, nggak boleh. Ya. Kalau mau kita pakaikan alladzi, maka kata yang disifatinya man'ut ini harus dikasih al, harus dalam bentuk ma'rifah. Nah, itu aja. Jadi ini cuma baca aja ya teman-teman ya, nggak perlu nulis, antum baca aja ya. Terus kalau mau nanti dikirim ke saya voice note-nya, nanti saya akan koreksi. Kalau ada kesempatan saya akan koreksi bacaannya udah bener atau masih ada yang perlu diperbaiki. Baik. Nah, kemudian di sini ini ringkasan ya. Ini ringkasan. Baitun jadidun, baitun ini posisinya sebagai man'ut, jadidunnya sebagai na'at. Man'ut artinya apa? Man'ut artinya kata yang disifati. Na'at artinya kata sifatnya. Ya. Baik, kemudian ini terakhir kosakata baru. Al-maktabatu, perpustakaan. Al-ana, sekarang. Al-mirwahatu, kipas angin. Al-mustausofu, klinik. Al-madrasatu sanawiyatu, SMA. Al-waziru, Pak Menteri. Syahirun, terkenal. Hadun, tajam. Ya. Ini udah tadi ya, udah kita sebutkan kosakata ini, tinggal dihafalin lagi. Dan alhamdulillah kita sudah selesai pelajaran yang ke-9 ya. Baik, ada yang mau ditanya sampai sini teman-teman? Ya. Oke, izin ke belakang. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Ustaz. Oke, paham ya? Paham insya Allah ya? Insya Allah paham. Ya, alhamdulillah. Kalau udah paham ini berarti antum semuanya sudah paham bagaimana cara menyifati sebuah kata ya. Jadi intinya pelajaran 9 ini pelajaran yang membahas tentang penyifatan kata. Baik, setelah pelajaran 9 nanti kita masuk ke pelajaran 10, dan ini pelajaran agak lumayan berat. Jadi saya wanti-wanti untuk mempersiapkan diri ya. Untuk pelajaran 10 ini usahakan hadir ya, jangan gaib untuk pelajaran 10 karena pembahasannya cukup berat, cukup menantang ya. Menantangnya bukan susahnya, tapi kaidahnya lumayan banyak. Nggak apa-apa, nanti kita cicil pelan-pelan sedikit demi sedikit. Kalau kaidah-kaidahnya mudah difahami semuanya, insya Allah mudah, nggak ada yang sulit ya. Cuma pelajaran 10 ini pelajaran rekor ya, dari seluruh pelajaran yang ada di kitab jilid 1 ini pelajaran yang paling banyak mengandung kaidah ya. Ada 10 kaidah di sini yang harus kita pahami. Kan banyak banget tuh ya kan. Gak apa-apa, kita cicil ya. Biasanya saya juga kalau ngajar offline pelajaran 10 ini selesainya kadang 4 pertemuan, 5 pertemuan baru selesai, baru kelar gitu. Karena banyak kaidahnya di sini yang harus dibahas ya. Kita bahas pelan-pelan aja insya Allah di pertemuan yang akan datang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.